Ya, pemirsa masih bersama Dialog Jurnal Siang bersama Eksekutif Director Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa, dan di ujung telepon kita juga masih bersambung dengan Vice President Corporate Communication Pertamina, Pak Ali Mudakir. Ya, saya ke Pak Feby tadi tanggapannya terhadap pernyataan Pak Ali bahwa sampai saat ini masih konsultasi terus karena sepertinya kita tahu juga mungkin ada seperti juga subsidi BBM, tarik ulurnya ini kan juga lumayan panjang. LPG juga kemarin juga di Januari kan sempat ada kejadian juga seperti ini. Ya, jadi saya rasa pasti ada sesuatu hal kenapa pemerintah sepertinya merecoki ya kena rencana karena ini kenaikan. merupakan satu kebijakan yang tidak populer. Biasanya tuh ya, resistensi dari masyarakat pasti ke... Ya, tapi permasalahan kan sudah bertahun-tahun LPG 12 kilo itu sudah menjadi komoditas publik. Jadi bukan lagi barang yang memang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah, tapi memang dalam 5 tahun terakhir ini seakan-akan jadi satu komoditas yang harus dikontrol. Padahal regulasinya tidak seperti itu. Jadi berbeda kalau regulasinya dibuat untuk mengendalikan harga, kemudian instrumen subsidi diperkenalkan, tentu ada kewenangan pemerintah untuk mengendalikan. Nah, ini sudah sudah cukup lama, lalu kemudian rencana itu tidak bisa dieksekusi oleh Pertamina karena diminta untuk ditunda oleh pemerintah. Tetapi tadi dengan angka 15%, hanya 15% kok jumlah pengguna LPG 12 kg. Apakah memang ini berarti dengan kata lain memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ali bahwa efeknya tidak akan terlalu besar? Ya, kalau kita lihat pengguna LPG sebagian besar kan untuk penggunaan rumah tangga. Ada juga penggunaan sedikit, saya kira penggunaan untuk restoran, industri makanan ya, tapi tidak terlalu besar, sebagian besar untuk rumah tangga. Jadi dari sisi inflasi memang rendah, tetapi sekali lagi rumah tangga ini kan cukup cerewet ya. Begitu kenaikan harga itu lalu kemudian apapun sebenarnya tidak harus hanya LPG, tapi yang lain juga itu lalu kemudian protes, dan protes ini membuat tekanan sosial. Tapi di sisi yang lain memang kalau kita lihat pengalaman sebelumnya, kenaikan harga yang diusulkan atau yang kemudian dicoba seperti misalnya pada bulan Januari lalu, ini karena tidak dibarengi dengan upaya-upaya untuk menjaga pasokan di pasar yang terjadi begitu kebijakan harga diterapkan, harga di tingkat retail ya, harga sudah di masyarakat itu sudah naik jauh lebih besar daripada kenaikan yang diusulkan oleh Pertamina. Kita ke Pak Ali, Pak Feby. Seperti yang disampaikan oleh Pak Feby, Pak Ali. Nah, bagaimana jangan sampai sekarang ini Pertamina baru rencana, baru mau rapat lagi, terus kemudian sudah ada yang mendengar, nah mulailah spekulan-spekulan itu kemudian membuat sudah mulai mengumpulkan seperti itu. Iya, jadi ini Mbak Ami ya, benar sekali yang poin yang disampaikan Pak Feby ya, bahwa kita maunya itu secepatnya ya, agar tidak terjadi upaya-upaya spekulasi oleh para pedagang. Ya, namun kami sudah mengantisipasi ya, kalau antara yang 12 kg dan 3 kg ini sudah kita buat sistem monitoring yang terstruktur dan datanya bisa kita akses secara baik ya, sehingga ini bisa kita minimalkan. Nah, pada pelaksanaannya nanti ya, kita juga akan gencar melakukan operasi pasar ya di wilayah-wilayah yang diduga ada upaya-upaya untuk menaikkan harga di luar kewajaran. Jadi ini tim teknis kami juga sudah siap begitu kita mendengarkan masukan pemerintah dan kita bisa menentukan waktu kenaikan serta besarannya, maka kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan seperti yang disampaikan oleh Pak Feby kita akan antisipasi, Pak Ami. Baik, nah Pak, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Feby ketika di awal ada menyinggung tentang kalau misalnya ada kenaikan di LPG 12 kg akan terjadi migrasi dari pengguna LPG 12 kemudian pindah ke LPG 3 kg. Nah, apakah ini juga sudah diantisipasi oleh Pertamina? Betul, Bang. Jadi kalau bisa saya share ya data kami pada saat kenaikan di bulan Januari lalu itu memang sempat ada peralihan ya, tapi persentasenya sangat kecil ya, di bawah 5%. Kemudian ini kembali lagi di bulan berikutnya
Ya, jadi kenapa ini terjadi? Karena sebetulnya menggunakan 12 kg ini yang kita tawarkan adalah kenyamanan. Karena dengan 12 kg, keluarga yang normal ya, 2 anak itu cukup mengganti LPG ini sebulan sekali. Tapi kalau menggunakan 3 kg, apalagi yang titik api di kompornya itu lebih dari 1, kalau menggunakan 3 kg pasti cepat sekali habis. Dan ini tentunya kan tidak nyaman, Pak Ami. Nah, Pak Feby, apakah ini kemudian memang kalau tadi Pak kemarin di Januari cuma 5%. Nah, kalau di perkiraan kalau di bulan ini misalnya migrasi ini apakah ada kemungkinan menjadi lebih tinggi lagi? Kalau kita lihat kejadian bulan Januari kenapa kecil ya menurut hemat saya, karena ada koreksi kan terhadap kebijakan itu. Ya, jadi waktu naik berapa hari kemudian dikoreksi harga. Jadi memang migrasi itu, tapi kita bisa bayangkan dalam waktu singkat terjadi migrasi yang cepat. Yang angka 5% tadi dikatakan oleh Pak Ali. Nah, terjadinya migrasi ini kan karena disparitas yang terlalu tinggi sebenarnya antara barang yang disubsidi dengan yang tidak disubsidi. Buat masyarakat, khususnya kelas menengah, karena kelas menengah kita ada menengah atas, ada menengah bawah gitu ya, khususnya kelas menengah bawah yang sangat sensitif terhadap perubahan harga-harga seperti misalnya harga listrik, harga BBM, harga LPG, itu pasti kecenderungannya akan mencari barang yang punya servis yang sama atau bisa memberikan servis yang sama tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, kalau tadi kata Pak Ali kan 12 kg ini menawarkan kenyamanan yang lebih untuk para penggunanya dibanding 3 kg, sehingga membuat lihat, itu kemudian kembali menggunakan. Betul. Tapi kalau kita lihat rata-rata kalau kita pergi ke rumah tangga yang size rumahnya kira-kira 55 sampai 90 meter persegi, itu yang dipakai kan kompor 2. Kompor gas yang 2 gitu. Jadi efek itu nggak terlalu terasa. Kalau buat rumah tangga yang besar mungkin akan sangat terasa. Jadi ini secara psikologis mereka nggak terlalu melihat itu. Mungkin nanti gitu. Tetapi sekali lagi memang ini yang harus diantisipasi. Jadi akan sangat bagus memang kalau efek migrasi itu dari awal sudah bisa diantisipasi, dan ini menjadi tugas bukan hanya Pertamina, menurut saya BPH Migas dan juga Kementerian SDM untuk memastikan agar migrasi yang besar-besaran tadi tidak terjadi. Jadi kalau memang tidak terjadi syukur gitu. Artinya beban subsidi pemerintah untuk LPG 3 kilo kan tidak bertambah. Karena itu yang menurut saya concern terbesar dari pemerintah